Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, lahir di Martapura, Kesultanan Banjar, 1735 sampai meninggal di Kelua tahun 1812. Beliau adalah salah seorang ulama Banjar yang cukup dikenal sebagai tokoh sufi, yang tegas dalam melawan segala bentuk penindasan. Di samping dikenal sebagai ulama yang ahli di bidang fikih, juga ahli dalam bidang tasawuf. Ia telah menulis sebuah kitab yang berisi tentang ajaran-ajaran tasawuf, dengan judul Ad-Durrun Nafis. Kitab ini banyak didiskusikan dan diperdebatkan, karena materi-materinya yang dianggap kontroversi oleh para ulama fikih. Beliau adalah keturunan Kesultanan Banjar, dan nasabnya bersambung sampai ke Sultan Pangeran Suryansyah. Sultan pertama Kerajaan Banjar yang berdakwah agama Islam, dan terus bersambung sampai Kerajaan Daha pertama Kalimantan Selatan, yaitu Maharaja Pangeran Suryanata suami dari Puteri Junjung Bui. 1. Maharaja Pangeran Suryanata Raja Banjar pertama. 2. Pangeran Raden Suryawangsa. 3. Maharaja Pangeran Carang Lalean. 4. Maharaja Raden Sakar Sungsang. 5. Raden Bangawan. 6. Raden Mantri Alu. 7. Pangeran Suryansyah Sultan Banjar pertama. 8. Sultan Rahmatullah. 9. Sultan Hidayatullah. 10. Sultan Mustainbiloh. 11. Sultan Inayatullah. 12. Sultan Saidullah. 13. Sultan Tahlilullah. 14. Pangeran Dipati. 15. Pangeran Kesuma Negara. 16. Ratu Anum Kasuma Yuda. 17. Gusti Hussein. 18. Idris. 19. Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Nama lengkap dari ulama ini adalah Muhammad Nafis bin Idris bin Hussein. Ia lahir sekitar tahun 1148 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1735 Masehi, di Martapura, sekarang ibu kota Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ia berasal dari keluarga bangsawan Banjar yang garis silsilah, dan keturunannya bersambung hingga Sultan Suryansyah tahun 1527 sampai tahun 1545 Masehi. Sultan Suryansyah merupakan Raja Banjar pertama yang memeluk agama Islam, yang dahulu bergelar Pangeran Samudera. Sejak kecil, Syekh Muhammad Nafis memang sudah menunjukkan bakat dan kecerdasan yang tinggi dibanding dengan teman-teman sebayanya. Bakat dan kecerdasan yang dimilikinya ini membuat Sultan Banjar tertarik. Sehingga, pada akhirnya Muhammad Nafis pun dikirim ke Makkah untuk belajar, dan mendalami ilmu-ilmu agama. Salah satu dari ilmu agama yang digelutinya, bahkan menjadikan ia populer adalah bidang tasawuf. Sebagaimana halnya ulama Jawi Indonesia abad ke-17 dan ke-18 yang belajar di Makkah, Syekh Muhammad Nafis juga belajar pada para ulama terkenal, baik yang menetap maupun yang sewaktu-waktu berziarah, dan mengajar di Haramain, Makkah dan Madinah, dalam berbagai cabang ilmu keislaman, seperti tafsir, fikih, hadits, usuluddin, teologi, dan tasawuf. Di antara gurunya dalam bidang ilmu tasawuf di Makkah adalah Abdullah bin Hijazi As-Syarkawi Al-Azhari pada tahun 1150 sampai tahun 1227 Hijriah atau tahun 1737 sampai tahun 1812 Masehi, ulama tasawuf yang kemudian menduduki jabatan Syekh Al-Islam dan Syekh Al-Azhar sejak 1207 Hijriah atau 1794 Masehi. Dalam mempelajari tasawuf, Syekh Muhammad Nafis berhasil mencapai gelar Syekh Al-Mursyid, gelar yang menunjukkan bahwa ia diperkenankan mengajar ilmu tasawuf dan tarekatnya kepada orang lain. Setelah itu, ia pulang ke kampung halamannya, Martapura,
pada 1210 Hijriah atau 1795 Masehi. Karena seringnya melakukan dakwah ke pedalaman, ia hanya sempat mengarang sedikit kitab. Sampai sekarang yang terlacak hanya 2 buah kitab saja, yaitu Kanzus Sa'adah, yaitu kitab yang berisi tentang istilah-istilah ilmu tasawuf. Kitab ini belum pernah dicetak, masih berupa manuskrip. Ad-Durrun Nafis, yaitu kitab yang berisi tentang pengesahan perbuatan, nama, sifat dan zat Tuhan. Muhammad Nafis hidup pada periode yang sama dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan diperkirakan wafat sekitar tahun 1812 Masehi, dan dimakamkan di Mahar Kuning, Desa Binturu, sekarang menjadi bagian desa dari Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong. Dan sekarang makam tersebut menjadi salah satu objek wisata religius di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.